warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pertemuan ke-10, kita akan mempelajari tentang anuitas kekal dan anuitas bertumbuh, atau bisa disebut juga dengan angsuran berubah. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di e-learning, dan jangan lupa untuk checklist ya. Checklist kotak yang ada di sebelah kanan di pertemuan 10, kotak kecil itu di checklist. Biar saya juga tahu progres kalian sudah sampai mana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perkuliahan hari ini. Untuk materi hari ini kita cuma ada dua bab ya, tentang anuitas kekal dan anuitas bertumbuh. Yang pertama yaitu anuitas kekal. Jadi anuitas didefinisikan sebagai serangkaian pembayaran periodik yang sama untuk sejumlah waktu tertentu. Yang pertama, definisi pertama anuitas kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan 7 ya, sebelum UTS itu. Nah, untuk anuitas kekal ini jika diteruskan selamanya, maka pembayaran dalam jumlah yang sama akan berlangsung terus selamanya, maka kita sebut dengan anuitas kekal atau perpetuitas, atau bahasa Inggrisnya perpetuity. Untuk persamaan perpetuitas itu adalah PV sama dengan A1 dibagi I. Nah, untuk contoh soalnya, misalkan pada tanggal 1 September 2019, Nina membeli sebuah rumah dan mendapatkan undian. Hadiah tersebut adalah memiliki dua pilihan. Yang pertama, memilih uang sebesar 50 juta pada hari itu, atau mendapatkan uang sebesar 2.500.000 setiap 3 bulan seumur hidup dengan tingkat bunga 14%. Manakah hadiah yang akan diambil Nina? Jadi kita hitung dulu kan, kalau yang 2.500.000 per 3 bulan itu merupakan anuitas kekal, sehingga kita substitusikan persamaan anuitas kekal, sehingga kita peroleh untuk PV nya, present value nya adalah 71.428.571 ya, berarti 71 juta itu 71 juta sekian, sehingga ketika dihadapkan pilihan memperoleh hadiah 71 juta dengan 50 juta, maka Nina jelas akan memilih hadiah dengan uang senilai 71 juta. Nah, untuk anuitas kekal, jika pembayarannya itu atau penerimaan pertamanya itu dimulai pada hari ini, kita akan menambahkan variabel A0 terhadap persamaan di atas untuk mendapatkan nilai sekarang sebagai sehingga untuk persamaannya kita peroleh sebagai berikut ya. Jadi PV yang tadi rumusnya tadi, PV sama dengan A1 dibagi I ditambah A0, tinggal ditambahkan A0 nya di sini karena dia melakukan pembayaran atau penerimaan pertama. Nah, untuk anuitas kekal itu jika dia mengalami pertumbuhan seperti dividen saham atau perusahaan yang mengalami pertumbuhan G per tahun, maka kita memiliki persamaan untuk anuitas kekal adalah PVO sama dengan A1 dibagi K minus G, di mana K-nya itu merupakan tingkat bunga diskonto. Ini bukan K ya, ini I harusnya. Jadi I minus G. G-nya adalah tingkat pertumbuhan atau grow. Untuk contoh soalnya, misalkan harga wajar saham, berapa harga wajar saham yang diperkirakan memberikan dividen sebesar 220 tahun depan jika bunga diskonto adalah 15% dan dividen pada tahun ini yang baru dibayar adalah 200, sehingga kita ketahui bahwa untuk nilai A1 nya adalah 220, terus nilai A0 nya adalah 200 dan I nya adalah 15% atau 0,15. Kita mencari nilai G-nya dulu ya. Kita peroleh G-nya adalah 0,1. Lalu PVO atau sama dengan A1 minus I min G itu kita peroleh yaitu Rp 4.400. Selanjutnya untuk anuitas bertumbuh. Untuk anuitas bertumbuh itu pembayaran atau penerimaan dengan besar yang tidak sama tetapi bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang sama sebagai anuitas disebut dengan anuitas bertumbuh. Berarti di sini dengan kata lain dia itu angsurannya berubah karena mengalami pertumbuhan. Nah, anuitas bertumbuh itu juga disebut juga sebagai growing annuity. Nah, persamaan untuk anuitas bertumbuh untuk nilai sekarangnya seperti ini ya, ada di sini. Nah, lalu kita aplikasikan ke contoh soal 3. Berapakah nilai sekarang dari aliran kas sebesar 1 juta tahun depan
Terus tahun berikutnya adalah 1.100.000 dan terus bertumbuh sebesar 10% setiap tahun selama 10 kali jika tingkat bunga CI adalah 12%. Tinggal kita substitusikan saja untuk nilai PV-nya sehingga kita peroleh PV-nya adalah 8.244.217,26. Nah, untuk contoh soal 4, jika arus kas pada contoh 3 dimulai hari ini, berarti sama kayak tadi, ada A0-nya, terus tahun depan 1.100.000 dan seterusnya dengan I dan N yang sama, sehingga kita tinggal substitusikan aja A0-nya kan. Nah, dengan substitusikan A0 ya lihat kita peroleh untuk PV-nya adalah 9.233.523. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Jika ada yang mau didiskusikan atau yang ditanyakan bisa via WhatsApp group. Ya, sekian saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.